Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Emi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 17 Desember 2022. Selamat pagi Oma Emi. Selamat pagi. Apa kabar Oma? Sehat. Sehat ya Oma ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oma, pada hari ini kita mau bercerita tentang satu orang kudus, siapa Oma? Santa Olympias. Santa Olympias, pengaku imam. Oke. Baik Oma, sebagai pembuka nih Oma, boleh Oma ceritakan bagaimana latar belakang kisah hidup dari Santa Olympias ini? Silakan Oma. Santa Olympias dilahirkan pada tahun 361. Ya. Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh di kotanya. Sekarang adalah negara Turki. Ya. Kota Konstantinopel ya Oma. Ya. Ibunya adalah seorang wanita berkebangsaan Yunani yang sangat kaya raya, dan ayahnya adalah seorang ahli pidato. Olympias digambarkan sebagai putri tercinta dari Seleucus dan Alexandra. Karena Seleucus itu adalah nama bapaknya dan Alexandra nama dari ibunya. Oke. Lalu bagaimana kehidupan dewasa setelah beranjak dewasa dari Santa Olympia ini, Oma? Setelah dewasa, Olympias dinikahkan dengan prefek atau gubernur ya Konstantinopel. Seorang bangsawan muda bernama Nebridius. Pernikahan mereka tidak langsung lama karena beberapa tahun kemudian Nebridius meninggal dunia. Kaisar mendorong Olympias untuk menikah lagi, tetapi ia menolak dengan berkata, andai Tuhan menghendaki aku tetap sebagai seorang istri, ia tidak akan mengambil Nebridius. Oke, luar biasa kesetiaan dari Santa Olympias ini ya Oma ya. Disuruh menikah lagi nggak mau. Baik Oma, bagaimana kehidupan selanjutnya setelah suaminya meninggal? Apa aja yang dilakukan oleh Santa Olympias ini? Olympias sebagai kemuliaan para janda dalam gereja timur bersama sejumlah perempuan yang lain, Olympias melewatkan hidupnya dengan melakukan karya-karya amal kasih. Olympias menghibahkan kekayaannya yang berlimpah itu kepada lembaga-lembaga amal. Ia berpakaian sederhana dan banyak berdoa. Dengan suka hati ia membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ia sangat dermawan, dan sebagai Santo Yohanes Chrysostomus harus memberi nasihat kepadanya untuk berhati-hati dalam mendermakan hartanya. Janganlah engkau mendorong kemalasan mereka yang tanpa perlu hidup bergantung kepadamu, katanya. Hal itu seperti membuang uang ke dalam laut. Oke, jadi Santa Olympias ini selain setia, juga dermawan ya Oma, karena sebagai istri seorang gubernur pada masa itu tentunya punya harta yang banyak, dan beliau membagi-bagikan harta ini kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan, sampai akhirnya Santo Yohanes Chrysostomus harus memberikan nasihat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan hartanya. Baik. Lalu bagaimana Oma selanjutnya? Kedekatan antara Santa Olympias ini dengan Santo Yohanes Chrysostomus. Semasa hidupnya, Santa Olympias, Santo Yohanes Chrysostomus menjabat sebagai Uskup Agung Konstantinopel. Sebagai Uskup Agung, ia membimbing Olympias dan para pengikutnya dalam amal mereka. Para perempuan itu mendirikan wisma bagi anak-anak yatim
dan mereka juga membangun sebuah kapel. Mereka memberikan sumbangan yang sangat besar kepada banyak orang, sehingga Santo Yohanes Chrysostomus menjadi pembimbing bagi Olimpias. Nah, ketika Uskup Agung yang diasingkan, Olimpias amat berduka. Ia sendiri kemudian juga harus menanggung penderitaan karena aniaya. Komunitas para janda dan perempuan selibat yang dipimpinnya dipaksa menghentikan karya amal mereka. Dalam pengasingan, Santo Yohanes menulis kepadanya, "Aku tak akan berhenti menyebutmu kudus. Kesabaran dan ketegaran dengan nama engkau menanggung penderitaanku. Kebijaksanaan, kearifan, dan belas kasihmu telah memperoleh bagimu kemuliaan dan ganjaran yang mulia." Wah, luar biasa sekali peranan dari Santo Yohanes Chrysostomus ini bagi kehidupan Santa Olimpias ini ya Oma. Beliau betul-betul menjadi bisa dikatakan pembimbing rohani dari Santa Olimpias ini ya Oma. Dan tentunya pada saat Santo Chrysostomus ini diasingkan, Santa Olimpias menjadi sangat berduka dan kehilangan, ya Oma. Tapi bagaimanapun juga Santo Chrysostomus dari tempat pengasingannya pun terus menuliskan surat bagi Santa Olimpias ini, sehingga hubungan mereka tetap terjalin, ya Oma. Oke, Oma, bagaimana selanjutnya? Bagaimana kisah akhir dari hidup Santa Olimpias ini? Pada tahun 404, Santo Olimpias akhirnya diasingkan. Rumah dan segala miliknya yang tersisa disita. Dan ia menjalani sisa hidupnya dengan penuh penderitaan dalam pengasingan di Nikomedia. Santa Olimpias akhirnya meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 408 akibat sakit yang berkepanjangan. Orang menggambarkan sebagai seorang wanita yang mengagumkan, sebagai sebuah bejana berharga yang penuh dengan Roh Kudus. Di samping sangat tabah dalam berbagai penderitaan dan penganiayaan yang ditimpahkan kepadanya, wanita ini juga berani menghadapi dan mengkritik pegawai yang bertindak tidak adil. Ia menyayangi semua orang, sekalipun orang itu memusuhinya. Patung dari Santa Olimpias menjadi salah satu dari 140 patung yang dipasang menghiasi lapangan Santo Petrus di Basilika Santo Petrus Vatikan. Wah, luar biasa sekali ya Oma kisah dari Santa Olimpias ini. Beliau sangat setia kepada suaminya dan juga setia dalam melayani umat Konstantinopel saat itu. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita ya Oma untuk tetap setia dalam iman dan dalam pelayanan kita. Terima kasih sekali lagi Oma, dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Olimpias pengaku imam, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.